Kisah ini bukan tentang tajamnya pedang, melainkan tentang luasnya hati. Ini adalah hari ketika kota suci Makkah ditaklukkan bukan dengan pertumpahan darah, tetapi dengan samudera pengampunan. Berikut adalah perjalanan Fatu Makkah dalam 5 babak visual. Babak 1, Lautan Bintang di Gurun Pasir. Tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan. Kesabaran atas pelanggaran perjanjian damai telah habis. 10.000 kaum muslimin bergerak dari Madinah. Mereka bukan lagi kelompok kecil yang tertindas, mereka adalah gelombang keimanan yang disiplin dan senyap. Ketika tiba di Mar'as Zahran, di ambang pintu Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan strategi psikologis yang brilian, setiap prajurit harus menyalakan api unggun. Malam itu, gurun yang gelap berubah menjadi lautan cahaya. Pemandangan ini meruntuhkan mental para pemimpin Quraisy bahkan sebelum fajar menyingsing. Mereka sadar, masa kejahiliahan telah berakhir. Sebuah pemandangan lanskap luas di malam hari di tengah gurun pasir. Ribuan titik api unggun kecil menyala terang benderang, tersebar sejauh mata memandang di bawah langit yang penuh bintang. Cahaya oranye dari api memantul di tenda-tenda dan wajah-wajah samar para sahabat. Di kejauhan, terlihat siluet pegunungan batu yang gelap menuju kota Makkah. Babak 2, Sang Penakluk yang menunduk. Pagi harinya, 20 Ramadan, pasukan Islam memasuki Makkah dari 4 penjuru dengan instruksi ketat. Hari ini adalah hari kasih sayang Yaumul Marhamah. Jangan ada darah tertumpah kecuali terpaksa. Pemandangan paling menggetarkan adalah saat Rasulullah SAW memasuki kota kelahirannya. Beliau tidak masuk dengan dada membusung layaknya Raja Duniawi. Di atas untanya, Al-Qaswa, beliau menundukkan kepalanya begitu rendah, sangat rendah sebagai tanda ketawaduan mutlak kepada Allah hingga janggut beliau hampir menyentuh pelana. Beliau menangis haru, melantunkan surah Al-Fat, bersyukur atas janji Allah yang terpenuhi. Suasana pagi hari yang cerah di gerbang masuk kota Makkah kuno. Fokus pada sosok yang menunggang unta digambarkan dengan hormat, tanpa detail wajah, mengenakan jubah putih sederhana dan serban. Postur tubuhnya membungkuk sangat dalam di atas pelana unta, menunjukkan kerendahan hati yang ekstrim. Latar belakangnya adalah tembok kota dan beberapa penduduk Makkah yang menepi dengan tatapan takjub dan sedikit takut. Babak 3, Runtuhnya Berhala Jahiliyah. Tujuan utama beliau adalah Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS untuk mentauhidkannya. Namun saat itu, tempat suci tersebut dikelilingi oleh 360 berhala batu dan kayu. Rasulullah SAW mendekati Ka'bah. Dengan tongkat di tangannya, beliau menunjuk berhala-berhala itu sambil menyerukan kebenaran abadi, telah datang kebenaran Islam dan telah lenyaplah kebatilan. Satu persatu patung simbol kesyirikan itu tersungkur dan hancur. Suara jatuhnya berhala itu adalah lonceng kematian bagi era penyembahan selain Allah di tanah Arab. Latar di halaman sekitar Ka'bah, bangunan Ka'bah terlihat agung di tengah. Sebuah tongkat kayu terlihat menyentuh sebuah patung berhala batu besar. Patung itu sedang dalam proses retak dan mulai hancur berkeping-keping menjadi debu di tanah. Cahaya matahari menyorot tajam ke arah Ka'bah, seolah membersihkan area tersebut dari bayang-bayang patung. Babak 4, Samudera Pengampunan, Amnesti Agung. Inilah puncak dari segalanya. Setelah berhala dibersihkan, ribuan penduduk Makkah berkumpul di sekitar Ka'bah. Merekalah yang dulu menyiksa, mengusir, dan memerangi Nabi selama 2 dekade. Mereka menunduk, menunggu vonis mati atau perbudakan yang lazim dalam hukum perang masa itu. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian kira akan kulakukan pada kalian? Mereka menjawab dengan harapan tipis, kebaikan, wahai saudara yang mulia. Nabi Muhammad SAW tersenyum dan mengucapkan kalimat yang mengguncang sejarah kemanusiaan, pergilah. Kalian semua bebas tulaka. Tidak ada balas dendam. Hari itu, Makkah ditaklukkan bukan dengan pedang, tapi dengan memaafkan musuh di saat mampu membalasnya. Sudut pandang luas di area Masjidil Haram. Ratusan orang Quraisy, pria, wanita, tua, muda, duduk bersimpuh di tanah berpasir dengan kepala tertunduk, postur tubuh tegang dan takut. Di depan pintu Ka'bah, berdiri satu sosok Rasulullah, yang menghadap mereka dengan gestur tangan terbuka yang menenangkan, menandakan pemberian maaf. Suasana hening dan penuh emosi. Babak 5, Suara Bilal di atap Ka'bah. Sebagai penutup hari yang agung itu, saat waktu zuhur tiba, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Bilal, mantan budak berkulit hitam yang dulu pernah disiksa di atas pasir panas Makkah karena imannya, kini memanjat naik ke atap bangunan paling suci di muka bumi.
Di tempat tertinggi itu, suaranya yang merdu memecah langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema azan Bilal adalah proklamasi kemenangan tauhid, sekaligus simbol bahwa dalam Islam, kemuliaan bukan diukur dari nasab atau warna kulit, melainkan dari ketakwaan. Cahaya telah pulang ke rumahnya. Di atas atap bangunan Ka'bah yang kotak, berdiri siluet seorang pria, Bilal bin Rabah dengan tangan terangkat ke telinga, sedang mengumandangkan azan. Latar belakangnya adalah langit oranye kemerahan dan pemandangan kota Makkah di bawahnya.